Halo pribadi, apa kabar kalian semua? Perkenalkan, saya NFC yang artinya nyarita film, yang dimana di channel ini saya akan berisikan konten-konten spoiler. Dan di video kali ini saya akan menspoilerkan film Mortal Kombat 2021 yang diangkat dari video game. Dan tentunya kalian anak tahun 2000-an pasti sudah tahulah dengan game tersebut. Dan yang paling spesial di film itu terdapat aktor Indonesia yang cukup familiar, yaitu Bang Joe Taslim. Dia berperan sebagai Bi-Han alias Sub-Zero. Dan saya juga agak terlalu penasaran dengan kisahnya. Dan tanpa berlama-lama, saya akan menceritakan alur filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan keluarga asal Jepang, yaitu Hanjo Hasashi. Ia dikaruniai dua anak yang masih kecil, bahkan yang satunya masih bayi. Lalu Hanjo pun pamit ke sang istri untuk mengambil air di sumur biuli. Lalu beberapa menit kemudian di rumah Hanjo telah terjadi penyerangan yang sangat brutal, bahkan sampai merenggut nyawa sang istri dan anaknya, namun tidak untuk si bayi. Dan Hanjo pun terkejut ketika mendengar jeritan istrinya dan bergegas untuk menemui istrinya di rumah. Dan alangkah terkejutnya ketika Hanjo pulang dan melihat istri anaknya dibekukan oleh Bi-Han. Lalu Hanjo pun mendatangi Bi-Han dan ia pun bertarung melawan Bi-Han menggunakan kunai FF. Kunai FF aja. Pertarungan pun tak bisa dihindarkan karena tidak ada yang memisahkannya. Pertarungan pun masih terus berlanjut dan di detik-detik terakhir Hanjo pun tumbang dan pergelutan itu dimenangkan oleh Bi-Han. Ternyata Hanjo masih hidup dan ia mendengar suara bayi. Hanjo pun bergegas merangkak pergi ke rumahnya dengan sisa-sisa tenaganya, dan di saat ia menuju ke rumahnya, ia tak sanggup lagi. Hanjo pun meninggal. Beberapa menit kemudian datanglah dewa petir, yaitu Raiden. Raiden pun mengambil bayi Hanjo lalu pergi. Beberapa ribu tahun berlalu setelah kematian Hanjo Hasashi, cerita berfokus ke Bambang Cole. Ia adalah seorang petarung jalanan. Ia akan melakukan pertarungan sembari ditemani oleh istrinya Alison dan anaknya Emily. Pertarungan pun dimulai. Cole bertarung sangat barbar dan mengunci lawannya sampai tak berdaya, namun yang pun bisa membalikan fakta dan mengunci balik Cole pun kewalahan dan ia pun menyerah. Dan pas pengetahuan Cole ia telah diawasi oleh seorang pria yang bernama Jack. Jack adalah seorang petarung yang diutus Raiden untuk mengawasi Cole. Dan adegan pun berpindah ke Outworld. Di sana Bi-Han berjalan menemui Samsung membicarakan soal ramalan turnamen yang ke-10 tentang garis keturunan Hanjo. Namun Bi-Han pun tak percaya akan ramalan tersebut karena ia yakin bahwa semua leluhur Hanjo telah dibasmi olehnya. Samsung pun memerintahkan Bi-Han untuk membunuh pejuang Eltrim. Bi-Han pun menolak karena ia tidak mau dipanggil Bi-Han. Ia telah mengganti namanya menjadi Sub-Zero. Oke, lanjut. Scene pun berpindah lagi ke Cole, yang dimana ia telah kalah memenangkan pertarungan jalanan tadi dan bergegas untuk pulang. Namun seorang pria berbadan besar pun datang menghampirinya dan memperkenalkan dirinya. Dia adalah Jack. Jack mengagumi tato yang dia dada Cole untuk memastikan ia bahwa Cole orang yang terpilih. Cole pun pergi bersama anaknya Emily. Dari kejauhan Jack sedang mengawasi Cole yang sedang makan bersama keluarganya di restoran. Dan di saat Emily makan, terjadilah turun salju, yang dimana ini masih bulan Juli, yang artinya itu bukan salju original, melainkan itu adalah salju dari Sub-Zero yang ingin menghabisi Cole. Semua orang ketakutan karena turun salju yang menyerang mereka dan hal itu sangatlah aneh. Jack pun datang membawa mobil untuk menyelamatkan Cole dan keluarganya. Mereka pun diserang oleh Sub-Zero tanpa henti. Di saat-saat menegangkan, mobil mereka dihadang oleh Sub-Zero. Lalu Jack pun turun dari mobil untuk melawan Sub-Zero. Dan tanpa kalian sadari, tangan Jack bukan tangan robot, masih tangan original ya. Emang aneh dari kisah gamenya, kalian akan bingung, namun nanti akan saya ceritakan di akhir video.
Jack pun menyuruh Cole pergi menggunakan mobilnya, sedangkan ia akan menghadapi Sub-Zero menggunakan senjata Groja FF. Pertarungan pun tak bisa dihindarkan dan pertarungan pun lagi-lagi dimenangkan oleh Sub-Zero. Cole pun pamit ke sang istri dan anaknya untuk menemani seseorang yang diperintahkan Jack untuk mengetahui kebenaran. Di Outworld ada seorang wanita yang bernama Milena. Dia melaporkan ke Samsung bahwa Sub-Zero telah berhasil membunuh Jack, salah satu petarung bumi. Cole pun telah sampai ke alamat seseorang yang diperintahkan Jack. Cole pun tiba-tiba diserang oleh seseorang yang ternyata itu adalah Sonya Blade. Lalu Cole pun menyuruhkan Tato Naga FF. Cole pun diajak ke ruangan rahasia Sonya Blade untuk melakukan blast noise. Salah. Untuk menjelaskan bahwa ia dan Jack diberi misi untuk menangkap penjahat yang memiliki skill di luar dugaan. Namun Jack pun telah membunuh penjahat itu yang memiliki tato naga, dan tato naga itu berpindah ke Jack karena Jack telah berhasil membunuh penjahat itu yang memiliki tato naga. Sonya Blade telah meneliti bertahun-tahun budaya-budaya berbeda di dunia, bahkan ada alam dan spesies yang belum disadari manusia bumi. Artinya bahwa Cole adalah petarung terpilih yang akan menyelamatkan bumi karena ia memiliki tato naga. Dan tato naga itu adalah undangan turnamen yang bernamakan Mortal Kombat. Di saat Sonya Blade berbicara, ada seorang pria yang memotong pembicaraan mereka. Dia adalah Kano. Kano adalah tentara bayaran klan naga hitam yang mengedarkan narkoboy dan senjata. Tiba-tiba lampu pun mati dan semua barang berjatuhan dengan sendirinya. Cole pun diserang oleh makhluk tak kasat mata. Sonya pun berhasil menembak makhluk itu dengan pisau hingga mengenai kaki. Ternyata itu adalah kadal besar kiriman Samsung. Kadal itu mengeluarkan lendir asam yang membuat besi meleleh. Kano pun tak kehabisan akal. Ia menggunakan lendir kadal itu untuk membuka borgolnya. Dan akhirnya kadal itu pun bergelut dengan Kano. Kano menggunakan suara untuk melihat si kadal tak kasat mata itu, dan pergelutan itu pun dimenangkan Kano dengan menyambut jantung si kadal. Kano pun bangga karena ia telah berhasil mencabut jantung monster kadal. Namun semua penelitian Sonya Blade bertahun-tahun telah musnah terbakar. Kano pun akan pergi ke kuil Raiden, namun dia dicegah oleh Sonya karena tidak akan mungkin berjuang biasa akan sampai ke Mortal Kombat. Sonya Blade ingin ikut Kano mencari kuil Raiden, tapi ia harus membayar uang $3 juta. Mereka pun pergi menggunakan pesawat teman Kano dan mereka pun sampai ke jalan tujuan. Di saat mereka berbincang untuk menentukan jalan, Kano mendorong Sonya dan menyuruh Sonya untuk membunuhnya untuk mendapatkan tato naga yang ada di kulit Kano. Namun Sonya pun tak membunuh Kano dan melepaskan pisaunya. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Muncullah seorang pria yang bisa mengeluarkan api dari tangannya. Memperkenalkan dirinya, dia adalah Liu Kang. Liu Kang pun mengantar Cole, Sonya, dan Kano mencari kuil Raiden. Mereka pun sampai ke kuil Raiden dan Sonya pun bertemu dengan Jax yang sedang menjalani perawatan karena tangan Jax dicopot oleh Sub-Zero. Mereka pun dibawa Liu Kang ke tempat Raiden. Raiden pun berbicara ke Cole. Jiwa dan raga Cole belum siap untuk bertarung. Di saat Liu Kang bertapa, Sub-Zero pun berdatang dan berhasil membuka gerbang kuil Raiden. Lalu Liu Kang dan Sub-Zero pun bertarung. Di saat Sub-Zero hampir membunuh Liu Kang, lalu muncullah topi terbang punyanya Kung Lao. Lalu Shang Tsung pun datang untuk mengambil alih kuil Raiden. Raiden pun muncul saat Shang Tsung akan menyerang. Raiden membuat pelindung petir dan Shang Tsung pun pergi bersama Sub-Zero dan latihan pun dimulai. Cole berlatih dengan Kung Lao dan Kano berlatih dengan Liu Kang. Liu Kang pun bercerita kalau kekuatan super terbentuk oleh Arcana yang muncul dari tato. Dan malam pun tiba. Di saat makan malam, Kung Lao muak dengan Kano. Ia mengajak Kano sebagai petarung bodoh. Kano pun marah. Ia mengajak Liu Kang dan Kung Lao bertarung. Tak disangka muncullah laser dari mata Kano. Kano pun berhasil mengeluarkan arkananya. Latihan ketiga pun dimulai. Kano melawan Cole. Kano menghajar Cole bertubi-tubi namun sia-sia. Arkana milik Cole tetap tidak muncul. Raiden pun datang dan menjelaskan kalau Cole tak berhasil membangkitkan arkananya, Cole akan menjadi beban tim. Cole pun bertanya dari mana ia memiliki tanda naga tersebut. Raiden pun menjelaskan tato itu dari leluhurnya, yaitu Hanjo Hasashi. Melihat Cole tidak ada ambisi untuk membangkitkan arkananya, Raiden pun menyuruh Cole pulang ke bumi.
menggunakan portal geledeknya untuk menemui keluarganya. Di Outworld, Shang Tsung memanggil pasukannya, Kabal, Jenderal Reiko, dan Nitara untuk menghancurkan perisai peti Raiden. Kemudian muncul bayangan monster dari balik pintu. Di kuil Raiden terlibat karena sedang berjalan di dekat perisai petir buatan Raiden. Kabal pun muncul menawarkan sejumlah uang untuk membuka pagar listrik. Kano pun telah berhasil membuka pagar listrik Raiden. Sekarang Kano menjadi anggota Samsung. Di garasi Cole terdengar suara aneh, lalu Cole pun memeriksanya. Dan ternyata itu adalah Goro. Goro datang untuk menghabisi Cole. Cole pun memancing si Goro ke dalam garasinya Cole. Kuil Raiden, muncullah Shang Tsung dan anak buahnya dan terjadilah pertarungan sengit. Jenderal Reiko melawan Jax, Kabal melawan Liu Kang, Mileena melawan Sonya Blade. Ketika Mileena akan menghabisi Sonya Blade, ia tak melihat tato naga di dirinya, lalu Mileena pun pergi. Di saat Kung Lao lengah, Shang Tsung memanggil Nitara untuk menyerang Kung Lao, namun sayang Nitara berhasil difatality oleh Kung Lao menjadi daging giling. Berpindah ke Cole, ia kewalahan melawan Goro, namun di detik terakhir muncul Arcana Cole yang berupa baju besi, bisa memunculkan senjata di dalam baju besinya, dan akhirnya Goro pun dicincang oleh Cole hingga tewas. Kemudian terlihat Jax ingin membantu Sonya Blade yang tertindih batu besar, dan tak disangka muncullah Arcana Jax yang berupa tangan robot besar hingga ia berhasil mengangkat batu besar. Lalu datanglah Raiden, ia membuat portal untuk mengajak kembali Cole. Raiden pun membuat portal menuju Void, namun Cole ditahan oleh Sub-Zero, dan Kung Lao pun membantu Cole, namun ia meninggal di tangan Shang Tsung. Liu Kang berlari akan membantu saudaranya, namun sayang Liu Kang tak sempat menyelamatkan Kung Lao. Cole pun dan Liu Kang pun sampai ke Void, dan mereka melakukan rencana balas dendam sesuai rencana Jax melawan Reiko. Sonya melawan Kano, Liu Kang dan Cole akan melawan Mileena dan Kabal. Reiko pun mati dengan tepukan Jax oleh Sonya melawan Kano dan lempar gas ke mata Kano hingga ia tak bisa lagi mengeluarkan lasernya, dan pertarungan pun dimenangkan oleh Sonya Blade. Dan akhirnya ia memiliki tato naga dan mempunyai Arcana karena ia telah berhasil membunuh Kano. Beralih ke Liu Kang yang melawan Kabal, ia mengeluarkan tendangan mautnya dan berhasil memfatality si Kabal. Di rumah Cole terlihat Emily dan Allison bersiap pergi dari rumahnya, namun tiba-tiba muncullah Sub-Zero di balik pintu yang akan menghabisi mereka. Sub-Zero pun muncul dari portal dan menunjukkan gelang Emily ke Cole. Cole pun masuk ke portal Sub-Zero dan mereka pun bergelut ria. Namun di saat Sub-Zero akan menusuk Cole, tiba-tiba Sub-Zero tertusuk kunai yang dimana itu adalah Hanjo. Hanjo pun telah bangkit dari kematiannya. Ia ingin membalaskan dendam masa lalunya dan mereka pun bergelut ria. Lalu Hanjo pun berhasil merebut samurai FF dan ia membuka kedoknya dan mempersilahkan Sub-Zero mengingat wajahnya. Hanjo pun mengganti namanya menjadi Scorpion. Terlihat Cole menunjuk Allison dan Emily yang telah dibukakan oleh Sub-Zero. Sub-Zero pun sangat kewalahan menghadapi Hanjo yang kini telah berubah menjadi Scorpion. Di saat Hanjo akan menebas Sub-Zero dengan samurai FF-nya, namun Sub-Zero pun berhasil menghindar. Kemudian Cole dan Scorpion pun melawan Sub-Zero hingga kewalahan, namun Sub-Zero berhasil membekukan setengah badan Hanjo dan kembali bergelut melawan Cole. Scorpion pun berhasil melepaskan diri dari batu es Sub-Zero. Kemudian Scorpion pun mengeluarkan semburan api dari mulutnya hingga Sub-Zero pun tewas terbakar. Lalu Scorpion pun pamit dan ia menitipkan pesan ke Cole. Cole pun senang karena ia tak kehilangan anggota keluarganya. Tiba-tiba muncullah Raiden beserta Liu Kang dan anggotanya. Kemudian Samsung pun muncul dan ia menjelaskan ia belum kalah dan ia akan kembali balas dendam. Muncul kabut hitam yang menyelimuti jasad Sub-Zero dan Goro. Lalu Raiden pun mengimpor kembali Samsung ke Outworld.
Cole pun bertanya selanjutnya apa. Raiden pun menjawab, hari ini kita menang, tapi masih ada musuh lain di luar sana untuk dilawan. Dan ia menugaskan semua anggotanya untuk menemukan para pejuang baru. Di bumi, seseorang yang saya nggak tahu namanya menyuruh Cole untuk bertarung lagi. Namun Cole menolaknya karena ia akan pergi ke Hollywood untuk menemui para pejuang baru. Oke, tamat ending yang sangat memalukan, dan saya selaku tim NFC meminta maaf atas segala kekurangannya dalam menceritakan alur film Mortal Kombat ini, dan harap dimaklumi karena kita sedang berusaha semaksimal mungkin